Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis dengan tema alternatif disput dalam sengketa bisnis. Unsur dari konflik atau perselisihan. Yang pertama, adanya beberapa pihak, 2 orang atau lebih. Yang kedua, para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan. Yang ketiga, masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 huruf 1 UU nomor 30 tahun 1999. Konsiliasi yaitu menggunakan pihak ketiga, hanya konsiliator memainkan peran pasif pada mediator memainkan peran aktif. Yang kedua ada penilaian ahli, digunakan dalam sengketa perdata C. Ahli, pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak. Yang ketiga ada arbitrase, didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 huruf 1 UU nomor 30 tahun 1999. Konsiliasi, menggunakan pihak ketiga, hanya konsiliator memainkan peran pasif, para mediator memainkan peran aktif. Yang kedua ada penilaian ahli, digunakan dalam sengketa perdata C. Ahli, pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, yang selanjutnya ada negosiasi. Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi kepentingan atau disebut dengan interest negotiation. Sebelum bernegosiasi, para pihak tidak ada hak apapun dari suatu pihak kepada pihak lain. Berorganisasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut untuk menciptakan hubungan hukum tertentu. Negosiasi terhadap keluarga, waktu pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada negosiasi hak. Antara pihak sudah mempunyai hukum tertentu sehingga antara pihak timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Hubungan hukum sudah ada sebelum negosiasi dilakukan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam negosiasi. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap tawaran awal, tahap pemberian konsensi, dan tahap akhir permainan. Teknik negosiasi. Ada kompetitif, negosiasi yang bersifat alot kompetitif, tawar-menawar yang ketat, proporsional, kalah dan menang. Kooperatif, yaitu menganggap negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencapai common ground. Para pihak berkomunikasi untuk menjaga kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Yang ketiga ada lunak keras, menempatkan pentingnya hubungan baik para pihak lunak keras, menghasilkan pola menang kalah. Yang keempat ada interest based negotiation, merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras lunak. Dipilih karena teknik keras lunak mengalami kebuntuan dalam negosiasi. Sumber kekuatan dalam negosiasi. Yang pertama ada otoritas, yang kedua ada informasi dan keahlian, yang ketiga ada kontrol terhadap penghargaan, yang keempat ada aliansi dan jaringan, yang kelima mengendalikan tujuan dan simbol kekuatan personal. Selanjutnya ada arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Konsiliasi.
Suatu proses penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersifat netral. Konsiliator hanya merupakan pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak yang berselisih, seperti melakukan tindakan-tindakan mengatur waktu, mengarahkan subjek pembicaraan agar jangan sampai meluas ke arah yang tidak bersangkutan dengan yang dipersilahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.